Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai koordinasi kebijakan makroekonomi. Kita akan mengulas kembali mengenai keruntuhan sistem Bretton Woods pada pertemuan kemarin. Yang pertama, sistem Bretton Woods bubar pada tahun 1976 setelah beberapa negara di Eropa mengalami kehancuran ekonomi sehingga tidak lagi bisa menjadi partner perdagangan Amerika Serikat. Kemudian, resesi ekonomi dunia yang berlangsung besar-besaran pada periode waktu itu telah mendorong negara-negara di dunia untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya masing-masing, dan Bank Sentral Amerika Serikat tergiur menciptakan dolar melebihi kapasitas emas yang dimiliki, yang akibatnya terjadilah krisis kepercayaan masyarakat dunia terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut ditandai dengan peristiwa penukaran dolar secara besar-besaran oleh negara-negara di Eropa. Hingga kemudian secara sepihak Amerika membatalkan Bretton Woods System melalui dekret presiden tanggal 15 Agustus tahun 1971 yang isinya antara lain USD tidak lagi dijamin dengan emas. Dolar tetap menjadi mata uang internasional untuk cadangan devisa negara-negara di dunia. Dan pada titik ini berlakulah sistem baru yang disebut dengan floating exchange rate atau nilai tukar mengambang. Kemudian kita akan membahas mengenai sistem nilai tukar mengambang. Sistem nilai tukar mengambang adalah sistem nilai tukar mata uang domestik terhadap nilai mata uang asing yang nilai tukarnya ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu melalui kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran terhadap valuta asing di pasar valuta asing pada waktu tertentu. Jadi tidak heran apabila mengapa rupiah dan dolar itu naik turun. Nah, konsepnya tidak jauh-jauh dari konsep permintaan dan penawaran, yaitu melalui kekuatan tarik-menarik pasar akan mata uang tersebut. Apabila orang luar negeri banyak menukarkan dolarnya dengan rupiah, maka rupiah akan terapresiasi oleh dolar. Namun sebaliknya, apabila orang-orang Indonesia lebih banyak menukarkan rupiahnya dengan dolar, maka kondisinya dolar akan terapresiasi oleh rupiah. Melalui sistem ini, kecenderungan suatu mata uang mengalami apresiasi ataupun depresiasi relatif terhadap mata uang lainnya akan sangat tergantung pada minat pasar untuk memegang mata uang yang bersangkutan. Tanpa adanya pembatasan maupun intervensi secara langsung dari pihak-pihak tertentu, termasuk intervensi langsung dari pemegang otoritas moneter suatu negara, yaitu pemerintah. Jadi dengan sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar mata uang terhadap mata uang lainnya akan dibiarkan mengambang bebas. Dalam arti fluktuasinya dibiarkan bebas tanpa dibatasi atau dikendalikan secara langsung. Kemudian, kelebihan sistem nilai tukar mengambang. Pertama, fleksibilitasnya tinggi dalam melakukan penyesuaian terhadap kondisi pasar. Selain itu, otoritas moneter tidak perlu mempunyai cadangan dana untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uangnya. Kemudian, relatif lebih memiliki daya lindung terhadap fluktuasi perekonomian dunia. Negara yang menerapkan sistem ini tidak akan terikat secara langsung terhadap suatu kemungkinan munculnya gejolak masalah ekonomi dari negara lain, misalnya seperti inflasi dan tingkat pengangguran. Hal ini juga merupakan suatu perlindungan yang lebih luas dari goncangan dan fluktuasi ekonomi dunia. Selain itu, pemerintah memiliki kebebasan atau otonomi yang lebih besar dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi di dalam negerinya. Artinya, pemerintah dapat secara bebas memilih berapapun tingkat permintaan domestik yang dikehendaki dan dengan mudah membiarkan pergerakan nilai tukar menyelesaikan berbagai permasalahan yang terdapat pada neraca pembayarannya. Yang terakhir, kondisi asimetri dan ketidakadilan ala Bretton Woods dapat dihilangkan. Jadi setiap negara memiliki peluang dan kedudukan yang relatif sama, paling tidak menurut hitungan teoritis, untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang tak uang asing lainnya.
Namun, di sini juga terdapat kelemahan dari sistem nilai tukar mengambang. Yang pertama, kerugian yang dialami oleh suatu negara yang menghadapi masalah ekonomi dapat berarti sebagai keuntungan bagi negara yang kondisi ekonominya tidak bermasalah. Yang kedua, bila tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat, maka permintaan terhadap barang Amerika Serikat akan turun dan impor juga akan menurun, sehingga menyebabkan tekanan ke atas terhadap nilai tukar dolar. Nilai dolar yang melemah akan menyebabkan konsumen memilih membeli barang impor dibandingkan barang lokal karena barang impor tersebut terasa lebih murah di dalam negeri. Kemudian, sangat besarnya peluang untuk berspekulasi sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar. Dalam sistem ini, nilai kurs tukar ditentukan oleh tekanan pasar tanpa adanya intervensi pemerintah. Dan bagi negara yang mengalami masalah, akan terdapat tekanan yang lebih berat, serta timbulnya kebijakan ekonomi yang tidak terkoordinasi dengan baik. Masing-masing negara akan lebih berpeluang untuk menerapkan kebijaksanaan ekonomi sepihak yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan negara lain. Nah, selanjutnya ada komentar sistem nilai tukar mengambang. Mengingat konsekuensi negatif yang mungkin terjadi, terutama dalam menghadapi spekulasi perusak stabilitas dan gangguan terhadap pasar uang domestik, maka wajar saja bila dalam prakteknya belum pernah ada sistem nilai tukar mengambang bebas yang diterapkan secara murni, dalam arti benar-benar terbebas dari intervensi yang sifatnya tidak langsung dari pemegang otoritas moneter, yaitu pemerintah di suatu negara. Dan pada akhirnya banyak negara yang melakukan kerjasama internasional. Optimum Currency Area Theory. Mundell di tahun 61 mendefinisikan OCA atau Optimum Currency Area sebagai suatu wilayah yang memberlakukan nilai tukarnya itu tetap. Area mata uang optimal adalah keseluruhan wilayah atau negara yang perekonomiannya satu sama lain terkait erat melalui kegiatan perdagangan barang dan jasa serta oleh perpindahan faktor. OCA merupakan kondisi di mana suatu area atau kawasan menggunakan mata uang yang sama atau menggunakan sistem moneter yang sama. Tujuan dari adanya OCA adalah membentuk single currency pada sebuah kawasan. Kawasan-kawasan dengan tingkat perdagangan yang baik di antara negara-negaranya dapat menjadi salah satu kandidat untuk membentuk optimum currency area. Oleh karena itu, dengan terbentuknya OCA pada sebuah kawasan, maka akan memberikan tambahan manfaat untuk kawasan tersebut dengan memperhitungkan biaya pembentukan yang akan dikeluarkan. Nah, salah satu contoh optimum currency area yang tengah populer saat ini adalah mengenai mata uang anggota BRICS atau gabungan dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Kemudian masih ada mengenai isu-isu tentang ekonomi internasional. Dalam praktiknya, ternyata hanya 47 negara di dunia yang menerapkan rezim nilai tukar tetap dan 45 menerapkan rezim nilai tukar mengambang. Sementara 93 sisanya menerapkan rezim transisi. 5 negara Eropa mengadakan peraturan secara tersendiri, terus tetap berlaku di antara mereka, tetapi berubah-ubah secara bersama-sama terhadap mata uang negara lain. Sistem kurs semacam ini adalah sistem kurs mengambang secara bersama-sama yang menghasilkan fluktuasi yang menyerupai ular. Mereka menetapkan kurs di antara anggota dan berubah-ubah terhadap mata uang negara lain yang bukan anggota secara bersama-sama, yang disebut dengan jointly float. Kelompok negara semacam ini sering disebut dengan optimum currency area. Meskipun tidak ada aturan-aturan khusus untuk keanggotaan kelompok semacam ini, namun beberapa petunjuk atau ukuran dapat dipakai. Sangat ideal apabila negara anggota kelompok mempunyai koordinasi yang lancar di antara negara anggota. Kemudian, kebanyakan negara berkembang mengaitkan nilai mata uangnya dengan satu mata uang negara lain yang kuat. Seperti misalnya di Indonesia,
yang mengkaitkan rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Negara-negara Eropa dan Jepang telah melepaskan ikatan mata uangnya dengan dolar Amerika Serikat yang dengan demikian telah merupakan mata uang yang mengambang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dolar masih memegang peranan penting dalam lalu lintas pembayaran internasional, pembayaran luar negeri, kebijakan campur tangan dalam valuta asing oleh bank sentral, serta catatan-catatan statistik dana moneter internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa masih menggunakan dasar mata uang dolar. Dan terima kasih, sekian pembahasan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.